Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Khairia dari kelas B Agribisnis, nomor NIM 2003211000024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan usaha tani jagung di Kabupaten Lamongan untuk memenuhi ulangan akhir semester usaha tani. Yang pertama, saya akan menjelaskan ilmu usaha tani. Nah, ilmu usaha tani adalah ilmu yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar memperoleh hasil yang maksimal. Sumber daya itu seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen dari pertanian tersebut. Selanjutnya, dari segi otonomi, ciri yang sangat penting pada petani kecil adalah terbatasnya sumber daya tempat bertani tersebut berusaha tani. Nah, komoditas pertanian yang harus juga disesuaikan dengan kondisi lahan serta sumber pengairan dari setiap daerah yang berbeda, karena ada banyak komoditi pertanian yang tumbuh pada jenis lahan tinggi dan rendah. Begitupun dengan sumber pengairan yang tersedia seperti di Kota Lamongan yang memiliki sumber pengairan tada hujan. Zea maïs atau biasa disebut dengan jagung merupakan komoditas pertanian yang banyak diminati di Kota Lamongan. Nah, mengapa demikian? Karena salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Jagung ini juga termasuk dalam tanaman serealia atau biji-bijian yang hidup di iklim tropis maupun subtropis. Nah, oleh karena itu, budidaya jagung merupakan kegiatan pertanian utama di Kota Lamongan yang mana didomisili oleh lahan kering dengan pengairan tada hujan. Selanjutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan menyatakan dari luas lahan sekitar 55,957 hektar produksi jagung Lamongan mencapai 56,8,474 ton dengan profitabilitas 9,75 ton per ha. Nah, apakah mengalami peningkatan? Tentu saja jagung di Lamongan mengalami peningkatan karena perkembangan adopsi pertanian jagung modern Lamongan telah naik mencapai 56,7% pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2020 adopsi jagung pertanian modern Lamongan telah naik mencapai 85,23%. Nah, perlu diketahui bahwa produksi komoditas pangan di Lamongan selalu mengalami peningkatan. Bukan hanya padi yang menjadi andalan, tetapi juga produksi jagung di Lamongan dari tahun ke tahun. Untuk rumusan masalah pertama yang saya teliti adalah apa kendala yang dihadapi oleh petani di Kota Lamongan. Yang kedua, bagaimana sumber pembiayaan serta kendala pembiayaannya. Yang ketiga, apa kekurangan dan keuntungan program asuransi bagi petani jagung di Lamongan. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk kemitraan yang cocok diterapkan pada usaha tani jagung di Lamongan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tani jagung di Kabupaten Lamongan. Yang kedua, untuk mengetahui sumber pembiayaan dan kendala pembiayaan. Yang ketiga, untuk mengetahui program asuransi yang diterapkan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bentuk kemitraan yang cocok diterapkan pada usaha tani jagung di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, ada perencanaan aspek non-finansial. Yang pertama, ada usaha tani yang direncanakan. Nah, komoditas jagung ini merupakan salah satu komoditas unggulan yang ada di Kota Lamongan selain padi. Dalam setiap tahunnya, komoditas jagung sudah ditanam karena komoditas ini sudah cocok di lahan pengairan maupun cuaca pada Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, ada luas lahan atau status kepemilikan. Untuk luas lahan yang dimiliki oleh Bu Sukarti sekitar kurang lebih 200 meter persegi dan status kepemilikan merupakan pribadi. Yang selanjutnya ada luas lahan, ada masa tanam komoditas. Nah, setelah saya melakukan wawancara kepada pemilik lahan, proses penanaman jagung dari Bu Sukarti membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk menghasilkan jagung yang maksimal. Yang selanjutnya ada proses pemeliharaan dan perawatan. Yang pertama ada pengairan. Pengairan dilakukan setelah melakukan pembibitan yang merupakan hal penting yang harus dilakukan agar tanaman mendapat air yang cukup. Yang kedua ada penyulaman. Selanjutnya dilakukan pengecekan kurang lebih dari 1 minggu setelah bibit tanaman. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah bibit yang ditanam tumbuh dalam keadaan normal atau tidak. Jika pada saat pengecekan tersebut tidak tumbuh atau mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan penanaman ulang. Selanjutnya ada penyiangan. Hal penting yang harus
dilakukan ketika tanaman jagung sudah tumbuh, yaitu melakukan penyiangan. Selanjutnya yaitu pembubuhan. Pembubuhan ini merupakan penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan dengan cara menggaruk atau menimbun tanah dari kiri atau kanan di tanaman itu. Selanjutnya adalah pemupukan, yang merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan agar tanaman bisa berhasil saat dipanen. Yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit, yang merupakan salah satu sebab kegagalan panen adalah serangan hama dan penyakit itu, karena perlu dilakukan antisipasi serangan dalam pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan. Hama yang menyerang ini jagung ini seperti belalang, ulat daun, ulat gayo, dan lain sebagainya. Pengendalian ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan pestisida kimia ataupun organik. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada input biaya variabel. Nah, dalam biaya variabel ini, yang mana biaya tersebut akan dikeluarkan pada saat ingin melakukan penanaman komoditas jagung, di mana dalam proses penanaman memiliki beberapa kebutuhan dengan total keseluruhan biaya variabel adalah Rp21.367.500. Selanjutnya ada biaya tetap. Nah, dalam biaya tetap ini ada biaya yang mana kebutuhan tersebut memiliki jangka waktu penggunaan, umur ekonomis, ataupun biaya yang dikeluarkan oleh Bu Sukarti, yang mana jumlah besarnya tidak ditentukan oleh volume kegiatan usaha tani dalam produksi maupun penjualan, di mana biaya tetap ini sebesar Rp150.000. Selanjutnya ada input biaya tenaga kerja. Nah, dapat dilihat dari gambar yang sudah saya cantumkan di dalam PPT, bahwasanya total biaya untuk tenaga kerja sebesar Rp4.625.000. Selanjutnya adalah hasil perencanaan. Nah, dapat dilihat dari hasil gambar perencanaan usaha tani komoditas jagung ini, rata-rata yang diterima petani sebesar 90 juta dalam satu musim panen dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang tanpa dikurangi dengan total biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan ini dapat dijumlah dengan hasil panen sejumlah 10.000 per kilogram dikalikan dengan harga pasaran yang saya ambil sebesar 9.000. Untuk keuntungannya sendiri didapatkan sebesar Rp68.482.500. Pendapatan total penerimaan setelah dikurangi dengan biaya produksi, kalau pendapatan itu positif maka akan disebut keuntungan atau laba. Sedangkan kalau negatif disebut dengan rugi. Per C rasio lebih dari 1 sehingga dapat dikatakan bahwa petani jagung mengalami keuntungan. Sebaliknya juga dengan B per C rasio lebih dari 1 sehingga dikatakan petani jagung mengalami keuntungan. Selanjutnya ada sumber pembiayaan dan program asuransi. Sumber pembiayaan usaha tani ini merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan komoditas jagung, di mana dalam hal ini diharapkan bagi para petani mampu meningkatkan pendapatan sumber pembiayaan. Nah, sumber pembiayaan yang diperoleh dari petani ini yaitu dari lembaga keuangan makro seperti Bank BRI, KUD, dan sebagainya. Kendala yang dihadapi yaitu keberadaan lembaga pembiayaan masih kurang atau jauh dari desa. Yang kedua ada prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan terlalu sulit bagi para petani. Yang ketiga ada pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usaha tani yang memberikan siklus produksi musiman. Yang terakhir, petani kecil umumnya belum familiar dengan prosedur administrasi yang rumit tersebut. Strategi untuk mengatasi seperti menyediakan bantuan kredit dengan suku bunga rendah, memperoleh kredit dengan jangka waktu yang pendek, dan pembayaran dapat ditunda pada musim berikutnya untuk mengantisipasi gagal panen. Selanjutnya, melayani petani dengan prosedur administrasi yang sederhana. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan program asuransi. Kelebihannya yaitu dengan adanya program asuransi dapat memberikan bantuan premi asuransi kepada para petani, seperti memberikan ketenangan sebagai investasi dan tabungan, membantu mengatur keuangannya juga. Sedangkan untuk kekurangannya dalam asuransi ada sistem dana hangus. Nasabah yang tidak bisa membayar premi dengan jalan itu pasti hangus. Nah, rendahnya kesadaran petani atas pentingnya asuransi pertanian itu juga merupakan kekurangan. Tingkat kesejahteraan petani menjadi kriteria masih lemah dan banyaknya petani yang belum terakses dalam lembaga bank atau non-bank. Selanjutnya yaitu identifikasi bentuk kemitraan. Pemasaran
termasuk salah satu faktor yang sering menjadi kendala dalam melakukan kegiatan usaha tani dalam agribisnis jagung. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya untuk membantu meningkatkan akses pasar hasil produksi jagung. Salah satu upaya adalah dengan dibentuk suatu kemitraan. Dengan kemitraan, pemasaran diharapkan hasil pasar dan harga jual produk terjamin, sehingga pendapatan meningkat untuk jagung di Kota Lamongan dan maupun dari pasar lokal maupun regional. Berdasarkan kesimpulan atau hasil selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aspek finansial kegiatan usaha tani jagung Bu Sukarti memperoleh keuntungan sebesar Rp68.482.500 dengan jumlah produksi sebesar Rp10.000 per kilogram dengan harga jual produk sebesar Rp9.000 dari hasil perhitungan RC rasio yang menunjukkan angka sebesar 4, yang artinya produksi jagung memiliki keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, saran yang saya berikan kepada petani di Kabupaten Lamongan yaitu sebaiknya mendaftarkan program asuransi yang telah disediakan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengantisipasi gagal panen yang nantinya selain itu juga para petani mengalami beberapa kerugian lainnya, maka petani akan memperoleh ganti rugi tersebut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.